Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah hafizakumullah. Alhamdulillah, kesyukuran yang sangat dalam yang senantiasa terus kita lakukan. Apalagi saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sudah sangat kita tunggu kedatangannya sebagai bulan ampunan. Yang semoga kita berharap, berdoa agar bulan ini menjadi momentum yang terbaik bagi kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ada dua hal, ada dua kebahagiaan yang nantinya akan didapatkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika saatnya masuk berbuka puasa. Dan yang kedua adalah ketika bertemu menghadap Allah. Saat berbuka puasa, kita tidak hanya sekedar makan, mengalihkan jam waktu makan kita di pagi hari, di siang hari, dipindah ke malam hari. Tapi berbuka puasa ini merupakan momentum buah dari kesabaran, buah dari ketaatan, sehingga seharian penuh kita berpuasa menahan lapar dan dahaga. Nah, kita mendapati dibebaskannya makan. Tentu ada harapan bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, Robba so'imin laisa lahu siyamu ilal ju'. Bahwa akan banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, karena puasanya tidak berkualitas. Nah, salah satu mendapati kita adalah dengan puasa berkualitas adalah dengan berbuka yang baik. Pada momen ini sedikit akan kami sampaikan bagaimana kiat-kiat agar kita mendapati berbuka puasa dengan cara yang baik. Hadirin jamaah hafizakumullah. Puasa membentuk kita akhlak yang baik. Dengan berbuka yang baik juga menunjukkan bahwa kita mempunyai adab dan perilaku yang baik. Beberapa hal sebagai kaum muslimin yang perlu kita lakukan agar puasa kita berkualitas, berbuka kita juga berkualitas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai ini. Perlu dilakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, upayakan ketika berpuasa itu menyegerakan. Tidak menunggu lama. Begitu datang maghrib, maka berbukalah, karena itu tuntutan dari Allah, sunnah dari Allah agar kita berpuasa dengan menyegerakan. Tentu banyak hikmah ketika mengambil berbuka itu dengan waktu yang segera, agar tentunya di samping itu adalah kemurahan dari Allah, tapi kita juga memenuhi dan juga menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah janganlah berlebihan atau israf. Tidak dijadikan berbuka ini sebagai pelampiasan. Bagaimana orang-orang yang sudah sejak lama kemudian ingin sekali makan. Nah, kita berupaya bagaimana caranya agar ketika berpuasa ini ya dijaga, tidak berlebihan. Dan upayakan memilih makanan-makanan yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Maka
makan kurma, air putih dan sebagainya. Agar nantinya ketika kita melaksanakan sholat tarawih bisa maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mendahulukan orang lain. Kalau kita ingat riwayat bahwa dalam suatu hadis yang dikatakan barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berbuka, dari orang yang memberikan buka tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Kemudian yang berikut adalah dengan menjaga adab-adab makan. Tidak boleh ketika kita makan karena sudah bebas, ya kita makan sekenyang-kenyangnya, ya kita makan dengan cara yang kurang sesuai, kita makan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sebagainya. Ini perlu menjadi rambu-rambu kita. Meskipun kita dibebaskan makan pada saat berbuka, kita perlu tetap menjaga, berdoa menggunakan tangan kanan, mengambil yang sederhana dan sebagainya, agar puasa kita itu bukan karena untuk makan. Puasa kita karena ingin mengharapkan ridho dari Allah. Kita berpuasa karena kita punya kesabaran, kita berpuasa karena kita punya ketaatan. Sehingga puasa kita bukan untuk makan. Puasa kita adalah karena ingin mencari ridho Allah. Maka dengan berbuka itu, maka kita perlu menjaga adab-adab yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah hafidhakumullah. Sebagai penutup dari tausiah ini, kembali kami ingatkan. Momentum berbuka puasa merupakan pintu syukur, pintu taat bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa. Agar puasa kita diterima oleh Allah dan juga ibadah kita nantinya akan menjadi penimbang amal berat nanti di hadapan Allah, maka lakukanlah cara-cara berbuka puasa dengan baik dan benar. Karena puasa sejatinya adalah tidak untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi dengan berpuasa melatih kita untuk menanamkan akhlak yang baik, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.